Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Eh, Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Masih semangat? Saya doakan kepada teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis supaya cepat membaik dan cepat pulih. Hari ini saya mencoba menyempatkan untuk memberikan sedikit edukasi ataupun pengalaman terkait dengan anxiety dan GERD serta psikosomatis yang pernah saya derita, yang membuat saya menjadi malas untuk melakukan aktivitas, dan saya terkena itu kurang lebih 8 tahun. Selalu saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa penyakit anxiety itu adalah penyakit yang melelahkan, penyakit yang membuat kita menjadi tidak tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri anxiety yang orang-orang banyak dapati seperti itu. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pengalaman terkait dengan bagaimana kemudian supaya anxiety itu cepat sembuh seperti itu. Karena dari sekian banyak orang yang terkena anxiety itu kebanyakan itu agak lama sembuhnya. Kalaupun ada orang-orang yang sebulan 2 bulan itu cepat sembuhnya, itu mungkin karena aktivitas yang dia lakukan sangat baik seperti itu, sangat positif, dan dia berani untuk keluar dari zona nyamannya, dia berani untuk melawan semua ketakutan-ketakutan itu seperti itu. Nah, yang saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa mempercepat pemulihan itu dengan melakukan rutinitas-rutinitas harian yang membuat tentu mood kita menjadi jauh lebih baik seperti itu. Dan tentu kita akan cepat sembuh dari penyakit anxiety dan psikosomatis ini. Nah, ada beberapa rutinitas yang wajib kita lakukan untuk supaya bisa cepat keluar dari lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Yaitu mungkin yang saya lakukan dulu itu adalah berjalan ataupun keluar rumah setiap hari seperti itu. Saya melakukan aktivitas berjalan itu secara terus-menerus, dan saya memang mempunyai aplikasi berjalan seperti itu. Jadi saya mencatat di handphone saya itu aktivitas yang saya harus jalani setiap hari itu, yaitu berjalan kaki minimal 3.000 langkah. Itu yang kemudian membuat mood saya menjadi jauh lebih baik seperti itu. Nah, kalau dalam satu hari saya tidak melakukan aktivitas jalan ataupun di aplikasi saya itu masih di bawah 1.000 langkah, maka saya akan menjadi gelisah untuk kehidupan saya yang lebih baik seperti itu. Jadi setiap hari saya harus melangkahkan kaki seperti itu. Itu adalah rutinitas-rutinitas yang wajib saya lakukan seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman. Teman-teman harus wajib melakukan kegiatan-kegiatan normal seperti itu. Jangan lebih banyak berdiam diri, jangan lebih banyak duduk, jangan lebih banyak rebahan seperti itu. Nah, yang saya lakukan kemarin itu seperti itu, melakukan rutinitas aktivitas jalan, dan saya juga melakukan kunjungan seperti itu. Misalnya ke tempat-tempat yang saya tidak senangi, misalnya kayak di keramaian, kemudian di mal-mal, pasar, itu saya datangi seperti itu. Tapi saya tidak melakukan apa-apa di sana. Saya cuma datang duduk, melihat, mengamati, merasakan aktivitas-aktivitas yang orang-orang normal lakukan seperti itu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu yang coba saya untuk jalani, untuk saya kunjungi, itu yang kemudian membuat mood saya atau saya semakin percaya diri untuk melakukan aktivitas lainnya seperti itu. Karena kenapa? Saya berpikiran bahwa itu tidak terjadi apa-apa dan semuanya membaik, dan semua ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan itu hanyalah sebuah kesalahan berpikir yang kemudian membuat saya menjadi terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis. Saya mau sampaikan juga bahwa penyakit anxiety ini adalah penyakit yang cukup unik, dan tentu menjadi permasalahan ketika kita menjadikan anxiety ini, kita pikirkan anxiety ini berlarut-larut seperti itu. Itu yang kemudian membuat kita menjadi lama sembuhnya, karena kita terkungkung, kita terbelenggu oleh
anxiety ini seperti itu. Nah, itu rutinitas-rutinitas yang teman-teman wajib lakukan. Teman-teman kunjungi tempat-tempat keramaian, kemudian teman-teman perbanyak ibadah seperti itu. Saya juga sering melakukan mencoba untuk memberanikan diri, yaitu sholat di masjid, melakukan ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah wajib, itu sholat wajib, sholat subuh di masjid, kemudian duhur, sampai dengan isya, saya coba untuk melakukan aktivitas itu, dan ternyata membuahkan hasil, dan apa ya, cukup membuat saya menjadi lebih percaya diri lagi dalam menjalani kehidupan seperti itu. Karena kenapa? Saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih dekat dengan keluarga seperti itu. Itu yang kemudian membuat saya menjadi jauh lebih bersemangat dalam menjalani hidup seperti itu. Nah, rutinitas-rutinitas yang teman-teman lakukan juga bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan seperti itu. Intinya teman-teman bergerak. Kalau teman-teman bergerak, insya Allah pikiran-pikiran itu bisa teralihkan. Karena dengan pergerakan itu, pikiran itu akan teralihkan. Memang awalnya itu sangat ngos-ngosan, sangat cemas. Itu biasa bagi para penderita anxiety, itu hal yang biasa, dan teman-teman harus lakukan. Teman-teman harus bergerak. Teman-teman harus melakukan aktivitas harian yang membuat teman-teman kembali menjadi percaya diri seperti itu. Teman-teman kan dulu orangnya sangat bersemangat, orangnya olahragawan, suka melakukan aktivitas yang jauh lebih berat tanpa memikirkan sedikit pun. Ini karena kita terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang semua serba instan, kemudian kita menjadi malas seperti itu. Itulah kemudian yang membuat akumulasi anxiety itu menjadi bertambah dan semakin lama sembuhnya. Karena kita selalu berada di pada zona nyaman, zona yang tinggal duduk doang, itu semua sudah ada. Tinggal berbahan doang, kita semua sudah tahu seperti itu. Nah, itulah pola-pola yang harus kita ubah. Pola-pola yang teman-teman harus biasakan sehingga proses penyembuhan anxiety itu lebih cepat seperti itu. Makanya saya bisa menyampaikan bahwa rutinitas yang teman-teman lakukan itu harus lebih positif daripada yang kemarin. Teman-teman harus melakukan aktivitas-aktivitas normal, berjalan kaki, berlari, kemudian kalau bisa nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Tetapi jangan terlalu keseringan, karena itu membuat kita juga menjadi jauh lebih capek seperti itu. Jadi dalam satu minggu itu teman-teman harus minimal 3 kali. Kalau satu minggu bisa setiap hari, lebih bagus lagi. Tetapi saya sampaikan, biar 15 menit sampai 30 menit teman-teman lakukan olahraga, teman-teman lakukan aktivitas, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita tidak melakukan apa-apa seperti itu. Itu yang saya selalu sarankan, saya selalu berikan kepada teman-teman. Lebih baik cemas karena beraktivitas daripada cemas karena tidak melakukan apa-apa. Itu sama halnya kita hanya tinggal menunggu tinggal menunggu sakit seperti itu. Jangan lagi lah teman-teman berpikir bahwa anxiety ini tidak bisa sembuh, anxiety ini akan lama, akan awet. Itu tidak. Anxiety itu tergantung dari kita, bagaimana kita membuat pola kehidupan kita menjadi jauh lebih baik seperti itu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman yang masih sembuh cepat pulih dan cepat membaik seperti itu, supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih bersemangat lagi dan lebih produktif lagi dalam melakukan aktivitas harian seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.